Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bilber Simamora dari kelas Antropologi di 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi buku yang saya kritik atau critical book review, di mana buku buku yang saya review berjudul Pasar Tradisional, penulis D. Indriati, SCP dan Arif Widiatmoko, tahun terbit 2008, penerbit Alfrin Finishing, kota terbit Semarang, Jawa Tengah. ISBN buku tersebut yaitu 978 979 021 4095. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar menurut beberapa ahli. Pasar merupakan kegiatan penjual dan pembeli yang melayani transaksi jual beli. Pasar dibagi menjadi dua, pasar tradisional dan pasar modern. Menurut Kotler dan Armstrong 1999, pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan jasa potensial dari sebuah produk atau jasa. Menurut Nystrom, pasar merupakan suatu tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tagan produsen ke konsumen. Yang ketiga itu menurut Asosiasi Pemasaran Amerika Serikat. Pasar merupakan suatu tempat pelaksanaan kegiatan yang usaha perdagangan yang kemudian yang diarahkan secara khusus untuk barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan secara langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan biasa terdiri dari kios-kios atau gerai dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar tradisional. Yang pertama yaitu kekayaan alam dan juga tenaga fisik menjadi barang dan jasa yang diperdagangkan pada pasar tradisional. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam pasar. Bahkan pemerintah hanya bertugas untuk menjaga ketertiban umum pada pasar tradisional tersebut. Yang ketiga, produksi dilakukan oleh rumah tangga dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang keempat, pada pasar tradisional terjadi tawar-menawar terhadap harga barang yang dijual. Yang kelima, pada pasar tradisional ini rasa tolong-menolong dan kekeluargaannya sangat tampak dari kehidupan masyarakatnya. Yang keenam, teknik produksi maupun jual beli dipelajari secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada pasar tradisional ini terikat budaya dan tradisi dalam masyarakat. Yang ke-8, di pasar tradisional tidak ada monopoli oleh satu produsen tertentu. Yang 9, hanya di pasar tradisional inilah produsen baru bisa masuk dengan mudah. Yang 10, pelayanan dan harga menjadi salah satu hal yang paling mempengaruhi penjualan. Yang 11, sedangkan promosi dan juga inovasi tidak terlalu berpengaruh. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan pasar tradisional. Yang pertama, pada pasar tradisional tidak ada kesenjangan ekonomi antar pelaku ekonomi. Yang kedua, di pasar tradisional tidak ada monopoli. Yang ketiga, berbagai kegiatan ekonomi dalam pasar tradisional didasarkan atas kejujuran. Yang keempat, kekeluargaan masyarakat yang sangat kuat. Yang kelima, pemerintah tidak bisa masuk dan ikut campur secara langsung pada pasar tradisional. Yang keenam, produsen baru pada pasar tradisional bisa dengan mudah masuk tanpa adanya syarat. Yang ketujuh, barang-barang dagangan masih segar, misalnya sayur, buah yang didatangkan langsung dari petani. Yang kedelapan, harganya murah dan dapat ditawar. Dalam sebuah kelebihan pasti adalah kekurangan. Baiklah, saya akan menjelaskan kekurangan pasar tradisional. Yang pertama itu, pertumbuhan ekonomi pada pasar tradisional ini cenderung lambat karena promosi dan inovasi tidak terlalu berpengaruh.
pada pasar tradisional, maka kualitas barang juga sulit untuk meningkat dan motivasi masyarakat untuk maju sangat kurang. Yang kedua, barang dan jasa yang ditawarkan pada tradisional juga terbatas. Hal tersebut disebabkan karena sangat sangat bergantung pada hasil kekayaan alam yang ada pada tempat tersebut. Yang keempat, tidak adanya standar baku dalam penggunaan nilai suatu barang Yang kelima, perubahan pada pasar tradisional dianggap tabu karena sangat terikat pada budaya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fungsi pasar tradisional. Yang pertama, pasar sebagai sumber retribusi daerah. Yang kedua, pasar sebagai tempat pertukaran barang. Yang ketiga, pasar sebagai pusat perputaran uang daerah. Yang keempat, pasar sebagai lapangan pekerjaan. Kesimpulan, pasar tradisional tentunya memiliki keunggulan dan kekurangan sebagai tempat orang-orang dalam melakukan aktivitas. Akan tetapi, dengan majunya teknologi, kita dapat melihat bahwa orang-orang sudah lebih tertarik dengan belanja online, ke mall, dan begitu juga dengan perubahan gaya hidup masyarakat desa sudah mulai berubah. Ada hal yang positif dan juga negatif. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita jangan tergilas oleh zaman. Dan kita harus melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Baiklah teman-teman sekalian, sekianlah penjelasan saya tentang materi buku yang saya review. Terima kasih.